Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan 3 buah smartphone Samsung di harga 3 jutaan. Untuk seri smartphone-nya, yang paling kiri adalah seri Samsung Galaxy A23, yang tengah adalah Samsung Galaxy M23 5G, dan yang paling kanan adalah Samsung Galaxy M33 5G. Buat kalian yang masih bingung memilih handphone terbaru Samsung di tahun 2022 yang berada di kisaran harga 3 jutaan, kalian bisa cek perbandingannya di video ini untuk menambah referensi kalian. Kita memilih ketiga smartphone ini untuk kita bandingkan di satu video karena ada beberapa spesifikasi dan fitur yang cukup mirip di ketiga smartphone ini. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat perbandingannya. Untuk memudahkan kalian dalam memahami perbandingan ini, kita sudah bagi beberapa kategori dan akan kita bandingkan satu persatu untuk ketiga smartphone-nya. Untuk tiap kategorinya kita akan berikan poin. Untuk yang juara 1 di masing-masing kategori akan mendapatkan 3 poin. Untuk yang juara 2-nya mendapatkan 2 poin dan juara ketiga hanya mendapatkan 1 poin. Dan kalau fiturnya belum hadir di seri smartphone tersebut, maka smartphone tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Oke, sekarang mari langsung saja kita bandingkan berbagai hal tentang ketiga smartphone ini satu persatu. Untuk hal yang pertama yang akan kita bandingkan adalah ukuran dari ketiga smartphone ini. Untuk ukuran atau dimensi dari ketiga smartphone ini terlihat cukup mirip dan tidak banyak perbedaan yang kita temukan. Untuk tinggi ataupun lebarnya di ketiga smartphone ini terlihat cukup sama persis. Untuk ketebalannya juga tidak terlalu jauh berbeda di ketiga smartphone ini. Jadi karena perbedaannya tidak terlalu jauh berbeda di antara ketiga smartphone ini, untuk perbandingan ukuran kita berikan masing-masing 3 poin. Kemudian selanjutnya kita akan lihat berat dari ketiga smartphone ini. Untuk beratnya di sini juga cukup mirip sama seperti dimensinya tadi. Untuk yang A23 sekitar 195 gram dan M23 dan M33 beratnya sekitar 198 gram. Jadi untuk kategori berat juga kita berikan masing-masing 3 poin. Kemudian kategori selanjutnya kita akan melihat perlindungan layar di ketiga smartphone ini. Untuk kategori yang ketiga ini, Samsung Galaxy A23 hadir dengan perlindungan layar Gorilla Glass 5 dan seri Samsung Galaxy M33 5G juga hadir dengan perlindungan layar Gorilla Glass 5. Jadi karena fitur perlindungannya belum ada di seri M23 5G, maka M23 5G tidak akan mendapatkan poin sama sekali dan seri A23 serta M33 5G masing-masing mendapatkan 3 poin. Kemudian kategori selanjutnya adalah display atau layar di ketiga smartphone ini. Untuk ketiga smartphone yang kita bandingkan di sini belum ada yang hadir dengan layar jenis Super AMOLED. Untuk yang A23 hadir dengan PLS LCD yang 90Hz dan seri M23 5G serta M33 5G hadir dengan TFT LCD yang 120Hz. Untuk layarnya di sini tidak ada yang menggunakan Super AMOLED di ketiga smartphone ini. Dan layarnya terlihat sama persis di seri M23 5G dan M3 5G yang menggunakan layar TFT LCD dengan refresh rate tinggi 120Hz. Jadi untuk scroll dan pindah-pindah di layarnya akan berasa lebih mulus di seri M23 5G dan M33 5G. Untuk yang A23 5G sebenarnya juga sudah mulus, hanya saja refresh rate-nya hanya bisa di 90Hz saja dan belum bisa maksimal di 120Hz. Jadi untuk perbandingan layarnya di sini kita berikan 3 poin untuk M23 5G dan M33 5G. Untuk A23 5G di sini kita berikan juara kedua dengan poin 2 karena hanya hadir dengan refresh rate 90Hz saja. Kemudian selanjutnya untuk performa dari ketiga smartphone ini, untuk chipset yang digunakan untuk seri A23 menggunakan Snapdragon 680, yang seri M23 menggunakan Snapdragon 750G yang 5G, dan yang seri M33 5G menggunakan Exynos 1280 yang 5 nanometer. Saat kita tes performanya di ketiga smartphone ini dengan tes AnTuTu benchmark, skor AnTuTu-nya sudah cukup mencerminkan performa dari smartphone ini. Untuk yang performa paling tinggi yang kita dapatkan dari skor AnTuTu-nya adalah seri M33 5G. Untuk skornya sudah mencapai 424 ribuan. Sedangkan performa yang kedua terbaik adalah seri M23 dengan skor AnTuTu 347 ribuan. Kemudian yang terakhir adalah seri Samsung Galaxy A23. Skor AnTuTu yang didapatkan adalah sekitar 274 ribuan. Kemudian selanjutnya kita akan bandingkan kamera di ketiga smartphone ini. Untuk perbandingan hasil fotonya mungkin nanti kita akan bandingkan di video khusus lainnya. Di sini kita hanya akan bandingkan kameranya dari segi resolusi dan juga perekaman video maksimal. Untuk setup kamera belakang di ketiga smartphone ini menggunakan setup kamera yang cukup mirip dengan kamera utama yang digunakan 50 megapiksel. Dan untuk perbedaan yang kita temukan hanya ada di resolusi perekaman video maksimal. Untuk di seri M33 5G kalian bisa merekam video 4K 30 fps untuk kamera belakang, dan selain merekam 4K 30 fps kalian juga bisa merekam Full HD 60 fps. Sedangkan untuk seri M23 5G yang ada di bagian tengah, untuk perekaman video kamera belakang kalian hanya bisa merekam di 4K 30 fps dan tidak bisa merekam di Full HD 60 fps. Dan untuk seri yang paling kiri yang seri A23, perekaman video maksimal yang bisa kalian rekam untuk
untuk kamera belakang adalah Full HD 30 fps saja. Di seri M23 kalian bisa merekam 4K, akan tapi tidak bisa merekam di 60 fps untuk Full HD-nya. Jadi di sini untuk videonya kita berikan juara 1 untuk seri M33 5G yang bisa merekam 4K 30 fps dan juga Full HD 60 fps. Untuk juara 2-nya kita berikan untuk M23 5G yang bisa merekam 4K 30 fps. Dan juara ketiganya kita berikan ke seri A23 yang hanya bisa merekam Full HD 30 fps saja. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan fingerprint sensor di ketiga smartphone ini. Untuk fingerprint sensornya di sini sama persis yang digunakan di ketiga smartphone ini, yaitu menggunakan fingerprint sensor yang menyatu di tombol powernya. Jadi untuk kategori fingerprint sensor di sini ketiga smartphone-nya masing-masing mendapatkan 3 poin. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kapasitas baterai dan juga kecepatan pengecasan maksimal di ketiga smartphone ini. Untuk baterai yang digunakan di ketiga smartphone ini sama persis, sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh. Dan untuk pengecasan maksimal di ketiga smartphone ini juga sama-sama sudah mendukung fast charging yang 25 watt. Jadi untuk perbandingan baterai dan juga kecepatan pengecasan di ketiga smartphone ini masing-masing mendapatkan 3 poin. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah ketersediaan charger di dalam kotak saat pembeliannya. Di ketiga seri yang kita perbandingkan ini yang tidak hadir dengan charger adapter adalah seri M23 5G dan seri M33 5G. Dan yang masih hadir dengan charger adapter di dalam kotaknya hanya seri A23 saja. Jadi untuk kategori ini di sini langsung dimenangkan oleh A23 dengan 3 poin dan seri M23 serta M33 5G tidak mendapatkan poin sama sekali. Kemudian perbandingan selanjutnya kita akan perbandingkan juga kehadiran headphone jack 3,5 mm di ketiga smartphone ini. Dan untungnya di ketiga smartphone ini headphone jacknya masih tersedia di seluruh serinya. Jadi masing-masing mendapatkan 3 poin tambahan. Kemudian perbandingan selanjutnya kita akan juga melihat micro SD slot dedicated yang tersedia di ketiga smartphone ini. Untuk ketiga smartphone ini juga untungnya masih hadir dengan micro SD slot dedicated di setiap serinya. Jadi kalian bisa menggunakan dual nano SIM dan micro SD card sekaligus di ketiga smartphone ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat konektivitas dari ketiga smartphone ini. Untuk seri handphone yang sudah support dengan koneksi 5G di sini adalah seri M23 dan M33. Sedangkan untuk seri A23 hanya support untuk koneksi 4G saja. Dan untuk koneksi 4G-nya juga belum bisa yang 4G Plus di seri A23. Sedangkan di seri M23 dan M33 5G, kalau kalian belum mendapatkan sinyal 5G di kotak kalian sudah bisa langsung menikmati koneksi 4G Plus di kedua smartphone ini. Jadi untuk perbandingan koneksi 5G, seri A23 tidak mendapatkan poin dan seri M23 serta M33 masing-masing mendapatkan 3 poin tambahan. Kemudian untuk perbandingan yang terakhir kita akan melihat desain khususnya di bagian back cover di ketiga smartphone ini. Untuk perbandingan back cover di sini sebenarnya tergantung juga dari selera kalian masing-masing. Tapi di perbandingan ini kita akan pilih berdasarkan selera kami secara pribadi. Untuk kami pribadi kalau melihat ketiga smartphone ini, untuk desain back covernya yang paling kami prefer adalah seri M33 5G yang ada di sebelah kanan. Kemudian untuk pilihan kedua kami memilih yang seri M23 dan yang ketiga adalah seri A23. Jadi untuk skor akhir dari perbandingan ini seri A23 berhasil mengumpulkan 29 poin. Kemudian untuk seri M23 5G berhasil mengumpulkan 30 poin yang selisih hanya 1 poin dari seri A23. Kemudian seri yang M33 5G berhasil mengumpulkan 36 poin. Jadi berdasarkan perbandingan yang kita coba di video ini, untuk seri yang keluar sebagai juara dan menjadi yang paling worth it menurut kami adalah seri M33 5G. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kalian bingung memilih di antara ketiga smartphone ini dan kalau budget kalian mencukupi untuk seri M33 5G, kami bisa langsung menyarankan kalian untuk memilih yang seri M33 5G. Tapi kalau budget kalian berada di antara seri A23 dan M23 saja, kalau kalian ingin koneksi 4G Plus atau 5G, kalian bisa memilih yang seri M23. Tapi kalau ada hal-hal dari perbandingan ini yang kalian lebih prefer dari seri A23, misalnya desain back cover belakang atau kalian masih butuh charger adapter di dalam kotaknya, kalian bisa memilih yang seri A23 saja. Karena perbedaannya dengan seri M23 sangat tipis, hanya terpaut 1 poin dan tidak terlalu jauh berbeda seperti seri M33 5G. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.